Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Potluck dimanapun Anda berada. Dan jumpa lagi dengan saya, hostnya Potluck yang paling kece tentunya, Norma Fitria. Ya, kali ini kita kedatangan tamu yang super dan power hebat, gitu kan. Saya akan belajar dengan para kepala-kepala ini, gitu kan. Siapa tahu saya besok jadi kepala Bapas. Oh, nggak mungkin ya, Pak. Saya kan BNN. Oke. Bersama kita telah hadir Bapak M. Roland AMD IP SHMH. Beliau adalah Kepala Bapas Balai Pemasyarakatan kelas 2 Bandar Lampung. Betul. Selamat siang Bapak. Siang, Mbak. Senang sekali bisa hadir di Loka tercinta. Dan tidak kalah power juga Bapak Kepala Loka kita tercinta, Bapak Bambang Setiawan SPD MMMSI. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Sister Rumah. Kayaknya saya nggak jadi host juga deh Pak, fasilitator aja, nanti Bapak ngobrol berdua. Obrolannya santai aja Pak, sambil ngobras gitu kan, ngobrol santai gitu kan, sambil ngopi di siang hari. Jadi boleh ngopi nih ya? Boleh Pak, Boleh. ngopi dulu Kita deh Pak, ngopi dulu, ngopi. biar nggak deg-degan. Biar nggak kaku Pak. Gak nervous ya? Iya, saya agak deg-degan ini Pak. Oke, saya minum juga deh. Baik, kita akan berbincang-bincang terkait dengan apa sih itu Bapas, kemudian apa selama ini Bapas seperti apa sih, bergerak di bidang apa, seperti itu, kemudian apa aja yang bisa disinergikan dengan program BNN, khususnya Loka Rehabilitasi BNN Kalianda gitu kan. Oke Pak Roland, kita sambil santai sambil ngobrol nih ya Pak. Banyak kadang yang belum tahu nih Pak, suka kebalik-kebalik gitu Pak. Saya juga sukanya kebalik-kebalik gitu. Bapas dan lapas sebenarnya seperti apa sih Pak gitu? Ya, oke. Dapat dijelaskan di sini, Mbak ya. Iya. Bahwa Balai Pemasyarakatan ini dia di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Nah, di bawah lagi breakdownnya di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Nah, di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan itu terdiri dari ada lapas, ada rutan, ada Balai Pemasyarakatan. Oh gitu. Nah, kalau lapas ini biasanya warga binaan yang sudah diputus di pengadilan ditempatkan di lapas. Nah, kalau Bapas ini berkesinambungan Mbak, jadi warga binaan yang sudah bebas dari lapas tapi wajib lapor, kan ada program reintegrasi nih, ada pelepasan bersyarat, ada cuti bersyarat, kemudian juga kemudian ada pandemi corona ini Pak Menteri kita ada kebijakan dari pemerintah yaitu ada asimilasi COVID. Oh gitu, seperti jadi, apa itu Pak? Jadi itu mengurangi isi lapas dengan turunannya aturannya Permenkumham nomor 10 tahun 2020. Kemudian dilanjutkan lagi dengan Permenkumham 32 tahun 2020. Jadi untuk mengurangi kepadatan isi lapas yang sudah menjalani setengah atau lebih itu bisa dikeluarkan nanti dengan adanya permintaan litmas dari kita di Bapas ini. Di Bapas ya, oke. Kemudian ada lagi program PB, pelepasan bersyarat. Nah, pelepasan bersyarat ini dia 2/3 dari masa pidananya. Dia bisa keluar, tapi dengan program wajib lapor. Wajib lapor. Diawali dengan permintaan litmas sama Bapas. Berarti dia keluar dulu dari lapas, kemudian dia menjalankan wajib lapor ke Bapas gitu ya Dia Pak? keluar dari lapas, tapi bukan bebas murni. Tapi masih ada sisa pidananya yang dilanjutkan dengan wajib lapor kepada Balai Pemasyarakatan. Nah, kemudian tugas Bapas lah yang melanjutkan ini wajib lapor ini apabila dia punya keahlian. Makanya kita menggandeng pokmas-pokmas atau mitra-mitra untuk diarahkan kemana ini sesuai dengan kemampuan si warga binaan ini. Kalau sudah bebas namanya bukan warga binaan lagi Mbak, namanya klien pemasyarakatan. Oh, klien pemasyarakatan. Berarti kayak loka ya Pak. Kalau saya dengarkan hampir mirip kalau di kita pasca rehab seperti itu ya Pak. Karena di tempat kami Pak Roland dikenal juga dengan rehabilitasi berkelanjutan. Jadi setelah dari rehabilitasi baik yang rawat jalan maupun rawat inap, tetap itu akan kembali ke masyarakat. Itu tetap harus terintegrasi dengan kita di BNN. Artinya rehabilitasi itu nggak cuma di tempat rehab, baik di BNNP, BNNK maupun di tempat rehabilitasi, tetapi juga dia mampu untuk menjalankan rehabilitasi secara berkelanjutan. Jargonnya itu kalau di tempat rehab itu Betul.
recovering ya. Recovery is like cycling. Yes, betul. Whenever you stop, you fall. Jadi intinya pemulihan itu sepanjang hayat. Oke. Pemulihan sepanjang hayat yang artinya memang nggak boleh dilepas, Pak. Saya setuju banget dengan konsepnya dari Bapas ya, betul. Bahwa ada pembinaan lanjut. Betul. Seperti itu. Kalau di Bapas, Ya. kalau di Kemenkumham ya, berarti di bawah Kemenkumham ya, Bapak? Betul, Kementerian Hukum dan HAM. Iya, itu ada Bapas yang akan mendampingi lebih lanjut. Kalau di Loka ada Pasca Rehab. Pasca rehab. Cocok sebenarnya, Pak. Iya. Dua program yang sebenarnya saling bersinambungan ya, Pak. Kalau Ya. pasca rehab namanya siapa tuh? Petugas yang mendamping itu namanya? Ah iya, jadi kita di pasca rehab itu ada namanya, tetap namanya konselor ya. Kalau yang masih dia di dalam program namanya konselor, tetapi begitu dia sudah keluar namanya agen pemulihan. Nah, agen pemulihan ini bisa saja berasal dari masyarakat. Siapapun yang ingin membantu kami sebagai pendamping di program ini, dia disebut sebagai agen pemulihan. Seperti itu ya. Oke, siap. Bapak, kalau tugas tupoksinya dari Bapak sendiri itu apa aja? Tugas dari Bapas yaitu lebih ke pendampingan, Pendampingan, terus oke. pembinaan dan pembuatan litmas tentunya. Oke. Jadi nanti di bawah Kabapas itu ada selain KURTU, ada 2 kasubsi. Oke. Kasubsi BKD sama kasubsi BKA. Kalau kasubsi BKD dia lebih ke yang tadi saya sampaikan bahwa ada dari lapas, dari rutan yang sudah bebas tadi itu larinya ke BKD karena dari BKD. warga binaan kan. Oke. Tapi kalau BKA lebih ke aparat penegak hukum seperti dari polisi, dari Oke. kejaksaan untuk permintaan litmas untuk pendampingan di persidangan. Persidangan. Betul Oke. gitu. Oke, kalau saya agak banyak membaca juga sih, di Bapas juga ada terkait dengan anak, perempuan. Nah, itu Betul. seperti apa, Pak? Ya itu tadi kan namanya di luar kan fluktuatif ya. Iya. Permintaan litmas itu baik itu anak nakal atau anak pengguna narkoba maupun anak perempuan. Itu berbagai macam, Mbak. Dari ya seperti sesuai dengan wilayah hukum kita. Dari Polres dari Kalianda misalnya, dari Bandar Lampung. Siap. Itu berbagai macam. Jadi cukup menarik ya sebenarnya ya. Iya. Dan kalau dikaitkan dengan Loka juga ada kaitannya juga kalau terkait dengan Iya, anak dan betul. perempuan karena kita juga ada program ya. Iya, Di jadi, Loka seperti aja Pak programnya Pak. Di Loka itu sebetulnya sama sih sebenarnya. Kita mirip-mirip nih Pak, mengerjakan sesuatu yang sama. Bedanya kami fokus di penanggulangan narkotika. Kenapa kita katakan gitu? Karena di dalam Loka ini juga ada rehabilitasi untuk dewasa, kemudian rehabilitasi anak, ada juga rehabilitasi untuk perempuan. Gitu. Jadi kemarin kita udah habis MOU nih. Betul. Sis Nurma nih dengan Bapas kelas 2 Bandar Lampung. Betul. Jadi salah satu MOU-nya adalah nanti Bapas akan mendampingi gitu ya. Apa tadi bahasanya Pak? Pendampingan. Pendampingan. Sehingga bisa dilakukan diversi pada saat persidangan, sehingga nanti ada anak-anak atau perempuan yang menjalani dia pengguna narkotika dan memang dia sebagai pecandu bisa di-refer ke sini. Ke sini ya. Bisa dilaksanakan rehabilitasi di tempat ini. Jadi kita siap menampung jadi Iya. Pak Roland ya. Iya. Sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Jadi kita tambahkan, Mbak. Siap, Jadi Pak kita Roland. tambahkan, di tahun 2020 Iya. itu Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung sudah bekerja sama dengan 13 Pokmas. Oke. Salah satunya dengan BNNK Loka ini. Iya. Iya. Untuk di tahun 2021 karena kemarin terhalang pandemi corona Betul. agak Agak tersendat, susah ya iya. gerakan kita. Mungkin di tahun 2021 ini kita apalagi tadi dari Pak Bambang sudah membuka slot untuk perempuan Perempuan Iya. dan anak. ya Iya. dan anak. Jadi kedepannya nanti ada yang misalnya anak yang permintaan litmas dari Polres atau dari Polsek, Betul. misalnya nanti kita akan melakukan pendampingan. Iya. Itu nanti kalau seandainya dia memungkinkan, kita akan salurkan ke sini untuk dilakukan Wah, rehab. luar biasa Pak. Kami Iya. siap Pak untuk melakukan pendampingan lebih Betul. lanjut Iya, gitu kan. Iya. Makanya kita berbagi tugas. Siap. Gitu kan? Nanti Jadi apa ini Pak ya, tugasnya? Pak Roland melakukan pendampingan di Siap. luar Iya. kewenangan kita. Iya. Begitu sampai sini kita dampingi supaya dia menjadi manusia lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Iya. Luar Amin, amin, biasa. Nah, tujuan kita sama, nolong. Nolong. Menolong orang lain. Menolong, mendampingi sama ya Pak. Iya. Ada susah senangnya pasti Pak. Nah, itu dia. Pak Roland dulu deh kalau sebenarnya. Pak Roland, susah Siap. senangnya apa nih mendampingi orang ya?
yang ya ibaratnya orang yang dulunya di jalan yang tidak benar gitu. Belum lurus ya Pak ya. Kemudian kita luruskan gitu kan. Nah, itu kurang lebih seperti apa Pak susah senangnya? Susahnya dulu deh Pak, nanti baru senengnya gitu. Gini, saya tidak mau mengungkapkan apa yang menjadi kesusahan kita atau kesenangan. Dalam arti begini, kita berusaha untuk bekerja ikhlas saja. Apapun yang menjadi tugas kita laksanakan. 3 bulan atau 4 bulan terakhir ini kan saya baru di Bapas Bandar Lampung. Saya lebih ke mengajak ke rekan-rekan saya sebagai PK maupun struktural bahwa yuk kita bangun Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung lebih ke semangat kerja gitu kan. Kita dobrak mindset kerja, budaya kerjanya, karena itu nanti terhubung dengan zona integritas WBK WBM. Jadi lebih ke situ aja Mbak. Kita singkirkanlah senang duka atau bahagia. Yang penting kerja gitu. Kerja ya. Sesuatu moto kita kerja gitu ya Pak ya. Memberikan pendampingan dan ya sebenarnya mereka adalah orang-orang yang hebat ya Pak ya. Karena buktinya mereka juga sisi lain punya usaha yang didampingin oleh Bapas. Kemudian Bapas juga membantu bagaimana usaha itu tetap berjalan gitu kan Pak. Oh iya Mbak, satu lagi Mbak yang mungkin perlu saya sampaikan di sini bahwa tadi sudah saya sampaikan dengan Pak Bambang bahwa Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung akan segera lagi merencanakan dan mungkin Insya Allah akan terlaksana. Kita lagi membangun aplikasi. Aplikasi yang namanya Simpapa. Simpapa ini sistem manajemen pengawasan dan pemasaran. Nanti lo kan buat Simama. Nyambung dong ya. Ini kayak udah mulai nervous. Ada Simpapa dan Simama gitu kan. Jadi itu untuk apa Pak aplikasi itu? Jadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kita memiliki klien-klien pemasyarakatan. Jadi si Mama dan si Papa ini nanti ada 2 mata penjuru di mana pengawasan itu nanti di mana kalau seandainya APH ingin mencari tahu ini atas nama klien ini siapa PK-nya, dia bebas dari lapas kapan, terus dia berapa lama lagi wajib lapornya, itu bisa diklik di situ. Itu bisa melihat semuanya. Misalnya atas nama Adam, klik Adam, nanti bisa muncul semua database datanya di situ. Itu dari sistem pengawasan. Kemudian kalau untuk sistem pemasaran, apabila klien pemasyarakatan ini atas nama Adam ini memiliki keterampilan atau kemampuan misalnya ngelas atau dia memiliki kemampuan membuat mebeler atau meja segala macam, kita akan membantu memasarkan bahwa atas nama ini alamatnya di sini, dia memiliki kemampuan ini, sudah terjamin misalnya segala macam. Tapi apabila dia tidak memiliki kemampuan dan misalnya dia jual bakso atau jual dodol atau bagaimana, kita kan pun akan membantu memasarkan bahwa ini atas nama ini berjualan di ini nama kita bantu pasarkan. Nah cukup menarik ya. Jadi tidak hanya melakukan pendampingan aja, tapi juga diajarkan bagaimana proses pemasarannya sehingga mendapatkan outcome dan dia bisa melanjutkan perjalanan hidupnya. Intinya Mbak, klien pemasyarakatan tidak mengulangi lagi kesalahan. Kalau di Bapas klien tidak mengulang kesalahannya, kalau di Loka klien tidak menggunakan lagi, ya kan? Relax. Pak Bapak, apa susah senangnya mendampingi para klien kita gitu seperti apa? Ya, kalau tadi Pak Roland 4 bulan ya, saya udah 5 tahun di sini. Artinya kalau bukan susah senang juga ya. Pertanyaannya menarik sih. Ini warna-warni rehabilitasi ya. Warna-warni kita berhadapan dengan orang lain. Betul. Satu orang dengan seluruh paket permasalahannya gitu kan. Bukan hanya masalah adiksinya, tapi juga masalah keluarganya. Betul. Diceraikan sepihak gitu kan. Kemudian ada yang pengen kawin di dalam tempat rehab. Nah, macam-macam masalahnya ada Pak. Yang kangen sama anaknya. Pengen pulang gitu kan. Kemudian juga ada yang kabur juga nggak Pak? Iya kabur wajar lah. Kita kan bukan lapas ya, memang penjagaan kita sangat minim. Pagar nggak ada yang tinggi, semuanya bisa dipanjat. Karena memang kita rehabilitasi. Betul. Rehabilitasi itu prinsipnya adalah bagaimana dia boleh mengizinkan dirinya untuk sembuh, untuk pulih. Sepanjang dia tidak mengizinkan untuk pulih ya dia nggak akan pernah merasakan pemulihan itu. Maka ketika dia memang sudah kita dampingi, ayo mari kita pulih, mari kita memulai hidup baru gitu. Seperti itu.
susah senangnya adalah warna-warni rehabilitasi. Warna-warni rehabilitasi ya Pak. Ada hujan, ada terang, ada panas gitu Kadang ya. pelangi Kadang gitu kan. pelangi, Banyak mendungnya. kadang gelap. Ya sudah, mari kita tertawa bersama saja gitu kan. Daripada nggak jelas kan. Iya, betul, Tapi kita Pak. betul sepaham dengan Pak Roland ya, kita memang butuh keikhlasan. Iya. Ketika kita mendampingi mereka kerasa kok kita nih sebagai pendamping ikhlas Betul. atau enggak gitu. Iya. Berundel enggak kita Betul. ngadepin mereka gitu. Bisa dirasakan dengan hati ya Pak ya. Kalau kita sentuh mereka dengan kasih sayang, siapa sih Betul. yang nggak tersentuh kalau disayang gitu. Iya. Dan saya yakin lah mereka kurang kasih sayang di luar sana. Maka di sini kita berikan kasih sayang, diberikan Betul. kegiatan yang sangat positif di sini. Siap. Seperti itu sih. Oke, Bapak, ke depan next antara Bapas dengan Loka, Ya. apa yang bisa untuk disinergikan Nah, bersama jadi Bapak gitu dulu nih, kan. tamu kita dulu sih semua. Tamu kita kira-kira. Betul. Dan tadi kan udah nengok nih Pak Roland, Iya. udah Keliling, keliling-keliling ya. gitu kan. Kira-kira nih, ada ide gitu kan. Aha. Gitu kan. Saya memasukkan banyak-banyak ke Loka boleh juga gitu kan. Silakan Pak Roland. Ya. Jadi gini Mbak ya, Iya. tadi saya selesai sholat zuhur tadi, Oh, siap. diajak muter sama Pak Bambang, Ya. saya mengapresiasi luar biasa Pak. Wih. Luar biasa bahwa di sini banyak kegiatan Siap. gitu kan. Terus saya diajak juga tadi ke kamarnya Klien ya, Pak? klien, Ah. itu luar biasa, bersih, rapi, dan di dalam lemarinya itu sudah tertata rapi semuanya dari Itu karena odol, Pak Roland sikat mau gigi. kesini. Oh enggak. Oh, gitu. Enggak Pak. Oh, gitu ya? Itu bagian dari activity daily ya Pak ya. Ini polos apa jujur? Enggak, tadi saya tawari, Pak Roland mau ke atas atau enggak? Oh, terserah. Gitu. Iya. Udah, kita ke Ke atas. atas. Enggak ada janjian kita. Enggak ada janjian kan Pak. Ya, jadi saya lanjutin Mbak ya. Oke, siap. Jadi bahwa kemarin di awal tahun kan kita sudah mengundang mitra-mitra dari 13 Pokmas yang kita ajak Oke. kerjasama, termasuk Pak Bambang ya. Pak Iya. Bambang. Jadi kita sepakat, kita sepaham, kemarin sudah menandatanganin berita acara di hadapan atasan saya atau pimpinan saya, Bapak Kepala Divisi Pemasyarakatan, bahwa kita di tahun 2021 ini akan menajamkan program kerjanya. Siap. Jadi ke depan saya sudah sosialisasi dengan para PK saya bahwa apabila memungkinkan nanti ada klien atau anak yang sedang bisa dimungkinkan diversi untuk Siap. dilakukan rehab, Oke. sebanyak-banyaknya kita akan arahkan ke sini. Siap. Apalagi Pak Bambang sudah menyampaikan bahwa perempuan atau wanita dari LPP nanti juga yang memungkinkan yang wajib lapor segala macam akan kita buka slot ke sini. Arahkan ke Loka Arahkan ke ya. sini. Iya. Oke Bapak, kami tunggu Bapak. Siap, siap. Dan Siap. satu lagi sih Suma, Oke, Bapak. kami juga sudah menguatkan secara kelembagaan Pak Roland. Kami sedang menjalin jejaring juga dengan Dinas PPA ya, Siap. Dinas Perlindungan Oke, Perempuan iya, dan betul. Anak. Jadi ketika nanti ada teman-teman yang rehab baik itu anak maupun perempuan, kita akan bekerja sama dengan Dinas PPA sehingga bisa lebih sinergi kita dengan pemerintah daerah gitu ya. betul. Kemarin dengan kepala dinasnya Pak Anas juga Iya. sudah oke, tinggal cari waktu yang tepat Betul, untuk MOU. betul. Tapi semua sudah, kerangkanya sudah kita buat, sudah kita bikin jejaringnya, dan juga nggak akan kekurangan untuk pengembangan produktivitas klien. Contoh, kita sudah kerjasama dengan SKB dan PKBM. Betul. Jadi kalau ada yang putus sekolah, Iya. bisa untuk lanjut program paket A, B, A, dan B, C. C, Itu betul. boleh, gitu ya. Kalau yang kuliah Pak? Nah, yang kuliah kemarin baru saja kita MOU juga Oke. dengan universitas terbuka. Jadi karena sekarang sudah sistemnya online semua, Online, oke. kita sudah sediakan lab mini ya, Yes. komputer mini, Komputer. mereka bisa untuk kuliah, Kuliah. gitu ya. Iya. Selesai betul, dari Pak. tempat rehabilitasi, mereka udah nggak bingung gue mau ngapain di luar. Betul, Oh, betul, saya lanjut betul. kuliah gitu kan, Berarti karena walaupun program belum selesai bisa berlanjut Bisa juga kuliah. kan di rumah misalnya nah seperti itu. nanti ke depannya gini Pak Roland, tempat rehab ini sebagai support system saja gitu loh. Oke. Mereka kuliah, mereka kursus, mereka punya keterampilan, kita hanya mensupport saja. Kita bekali Ya. mereka bahwa narkoba itu nggak bagus, Oke. jangan pakai lagi. Caranya nggak pakai kita ajarin di sini. Oke. Ya, kita caranya gimana supaya mereka tetap survive di luar, Siap. nggak pakai narkoba lagi. Nggak pakai narkoba lagi ya Pak. Nah, Oke. tugas kita di situ. Nah, kita Siap. akan bikin jejaring dengan berbagai macam komponen masyarakat yang bisa kita ajak kerjasama. Baik Pak Bambang, sebelum kita closing dan Pak Roland Iya, karena iya. waktu udah berjalan
cukup lama dan Oh, ternyata ya? makin asik, banyak yang harus sebenarnya dibicarakan lagi, tapi bentar lagi udah selesai. Oke, pesan singkat deh terkait dengan masyarakat yang di luar, sahabat Iya. Potluck yang di luar terkait dengan narkotika seperti apa? Oke, nanti Pak Roland juga kan ya? Iya dong. Jangan saya sendiri. Singkat aja, karena tinggal Oke. beberapa menit lagi. Oke. Pesan saya untuk teman-teman yang di luar sana pakai narkoba, segera akses, segera berhenti pakai narkoba. Akses layanan yang ada di tempat rehabilitasi. Laporkan diri Anda ke BNNP, BNNK setempat. Bisa juga ke puskesmas. Lalu laporkan ke kami. Kami akan berikan layanan terbaik buat Anda yang masih pakai narkoba. Itu aja sih, Nurman. Oke, Pak Roland, apa pesannya nih untuk sahabat Potluck yang ada di luar sana? Silakan. Pesan untuk teman-teman yang di luar, stop gunakan narkoba. Di saat ini negara lagi sibuk-sibuknya, gencar-gencarnya memerangi narkoba. Yang katanya dahulu nggak pakai narkoba nggak gaul, sekarang kalau pakai narkoba malah nggak Lebih gaul. gaul. Iya, betul. Mungkin itu aja ya. Oke, terima kasih Pak Ya. Bambang, Kepala Loka Rehabilitasi Kalenda, Pak Roland, Kepala Bapas kelas 2A Bandar Lampung. Obrolan kita cukup menarik dan sangat menyenangkan, Ya. hangat, mempesona, bahagia, pokoknya semuanya deh Pas yang ini. mempesona itu ya. Oke, sahabat Potluck, nanti kita akan jumpa lagi untuk edisi-edisi selanjutnya. Terima kasih banyak, tetap setia di Potluck Podcast Loka. Let's connect with me. Bye. Tos dulu dong, Pak. Tos dulu. Oke, tos dulu. Yeah, thank you Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih semua. Minum Pak, minum.